di mana 15 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia yang menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran, kemudian deteksi dini serta pemerataan layanan onkologi Indonesia. Tantangan yang dihadapi tidak hanya soal medis, tetapi juga bagaimana layanan atau akses layanan di daerah, keterbatasan tenaga spesialis, kesinambungan terapi, beban ekonomi keluarga, hingga dukungan psikososial bagi pasien dan orang tua. Dengan tingkat kesembuhan yang dapat meningkat secara signifikan bila ditangani secara cepat dan tepat, isu kanker anak menuntut komitmen kuat dari tenaga medis, pemerintah, serta masyarakat. Dan momentum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus dorongan untuk memperkuat kebijakan, sistem rujukan, edukasi publik, dan kualitas layanan agar setiap anak memiliki peluang hidup yang sama. Dalam peringatan Hari Kanker Anak Sedunia 15 Februari, pagi hari ini kami akan berbincang dan telah tersambung bersama dengan Ketua Divisi Hematologi Onkologi FKUI, Dr. Teni Citrasari. Wawancara Pro 3. Dr. Teni, selamat pagi. Apa kabar, Dok? Pagi. Ya, Iya. Baik, Dokter, memperingati Hari Kanker Anak Sedunia 15 Februari. Bagaimana sih gambaran terkini kasus kanker anak yang ditangani di pusat rujukan nasional ini, Dok? baik. Terima kasih, Mas Rudi. Sampai saat ini keadaan jumlah pasien ataupun kasus rujukan masih tetap, menurut saya sih masih sama ya, dari tahun ke tahun, bahwa ya mungkin 40% gitu ya sekarang datang pasien-pasien itu dalam keadaan yang stadium lanjut. Oh, Ya, terus jumlahnya memang masih sama seperti itu, sekitar 5-7% dari kalau kita bandingkan dengan seluruh kasus kanker dewasa. Nah, sampai saat ini juga leukemia atau kanker darah merupakan kanker yang paling sering ditemukan pada anak. oke. Gitu. Iya. Leukemia masih yang terbanyak ini, Dok, ya, kasus kanker anak ini ya. Nah, Dok, tapi kenapa, Dok, sebagian besar pasien diketahui dalam kondisi stadium lanjut? Ya, jadi sebagian besar karena ketakutan dari keluarga gitu ya, Ya. untuk datang ke pusat kesehatan ataupun melanjutkan konsultasi ataupun pengobatan lanjutan ke rumah sakit yang lebih besar. Karena apa? Kebanyakan adalah mereka tidak mempunyai jaminan kesehatan itu. Oke. Ya. Ya. Nah, kemudian ada juga stigma bahwa mari kita coba dulu pengobatan di luar medis. Oh, Itu juga iya, masih iya, merupakan tantangan bagi kami ya. iya. Kemudian jadi selain anaknya juga, terutama anak-anak yang besar ya, merasa baik-baik aja, tidak masalah gitu ya. Jadi mereka juga nggak mau datang ke rumah sakit. Iya. Jadi itu Karena kalau faktor-faktor anaknya utamanya, Dok, ya. masih bisa digendong atau apa ya, tapi kadang-kadang pada anak yang besar juga agak susah menolak untuk hal itu. Iya. Lantas dengan faktor-faktor tersebut, keterbatasan akses layanan kesehatan dengan apapun itu, kemudian juga mungkin nanti atau ya merasa biasa-biasa saja ini, seberapa penting sih, Dok, deteksi dini dalam meningkatkan angka kesembuhan penderita kanker ini, Bro? Ya, jadi kami bekerja sama dengan berbagai segmen masyarakat gitu ya, memberikan edukasi ataupun misalnya mengajarkan nggak cuma pada masyarakat tapi pada juga tenaga kesehatan lain bahwa penyakit tersebut ataupun gejala tersebut itu merupakan bagian dari kanker, sehingga tolong bawa anak tersebut ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap supaya kami bisa mengobati secara lebih dini. Nah, kita berusaha itu dari tahun ke tahun dan konsisten gitu ya dengan
berbagai segmen ataupun elemen dari masyarakat untuk membantu edukasi ini. Tetapi nanti terkadang adalah mentok kepada keluarganya Ya, ya. gitu, bahwa mereka nggak mau gitu untuk melanjutkan, selain karena mungkin takut gitu ya, dan juga memikirkan biayanya gitu. Mhm, Dan mhm. memang berbagai penelitian juga menunjukkan di dunia bahwa kalau memang penyakit kanker ini tidak di komitmen pemerintahnya masih artinya jaminan kesehatannya kurang baik, ya nggak bisa Mmm, diobati gitu, ya kan. ya, Nah, ya, kami juga tidak bosan-bosan eee apa, advokasi ke pemerintah ya. bahwa anak-anak ini juga memiliki hak untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan. Oke. Kalau tingkat keberhasilan dengan keseluruhan infrastruktur akses kesehatan dalam terapi kanker yang kita miliki saat ini bagaimana nih, Dok? Jadi sebenarnya ahli-ahli kanker anak di Indonesia selalu update lah gitu ya dengan ilmu-ilmu penanganan kanker. Tetapi terkadang adalah ketersediaan obatnya Oke, ya, ya. ataupun fasilitas misalnya, terkadang itu tidak sama di seluruh rumah sakit ya. Mmm, Jadi akhirnya kami terpaksa memang harus memilih beberapa ataupun mungkin terlihat tertinggal dibanding negara lain. oke. Tapi kami selalu berusaha memberikan apa yang bisa kami berikan kepada pasien tetap gitu. Ya, sebenarnya kalau di negara lain itu apakah memang penyebaran fasilitas kesehatan dan juga obat itu yang sudah merata atau ada hal lain yang memang perlu diikuti untuk bisa setara secara standar internasional ya, Dok? Ya, jadi kalau ada beberapa rumah sakit di luar negeri ya, negara tetangga lah gitu, Mhm, itu mereka mempunyai fasilitas misalnya transplantasi mungkin ya gitu. oke. Beberapa kasus memang harus transplantasi. Nah, atau misalnya memberikan terapi yang memang eee, ya kalau di Indonesia terus terang belum bisa karena misalnya membutuhkan terapi namanya CAR T-cell misalnya ya, Ya, itu juga belum bisa. Beberapa terus obat-obatan yang eee, jangankan obat-obatan, diagnosis aja kita juga belum merata di Indonesia. mmm, Kemudian karena ini tidak mempunyai eee, orang-orangnya pinter, fasilitas mungkin ada, tetapi rumah sakit tidak mampu membeli itu gitu, oke. ya. Jadi diagnosis pun kita ketinggalan. Ya, Kemudian untuk terapinya pun, ya, kalau diagnosisnya jelas, terus kemudian kita memberikan terapi yang tentu harus sesuai dengan hasilnya, ya. terkadang beberapa rumah sakit juga nggak bisa gitu. Wow. Nah, Ya, deng jadi, ya, itu selalu menjadi tantangan bagi dokter ya. di Indonesia gitu. Nah, dengan tantangan-tantangan seperti itu, Dokter Teni, lantas bagaimana menjaga keberlanjutan terapi ketika dibutuhkan terapi jangka panjang untuk seorang pasien ini, Dok? Kebanyakan sih, pasien-pasien alhamdulillahnya di Indonesia ya, kami, jadi yang memerlukan yang tadi saya sampaikan itu, memang hanya sebagian kecil. Jadi sebagian besar, kami bisa memberikan terapi pada pasien. Jadi kami bekerja sama dengan, dokter, eee, onkologi atau kanker anak se-Indonesia, bagaimana kita menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi, kami pun berusaha, protokol pengobatan yang kami berikan itu sama ya. Jadi Hmm, kemudian obat-obat tersebut juga kami selalu berbagi informasi bagaimana, pasien seperti ini kita berikan terapi. Jadi, hmm, alhamdulillahnya, eee, pemerintah sebenarnya juga sudah mencoba, tapi memang ada beberapa, eee, tantangan gitu ya, bagaimana obat-obat ini harus tetap selalu tersedia di Indonesia, namanya obat esensial. oke. Terkadang ini juga, memerlukan perjuangan sendiri Iya, iya, iya. gitu, Baik. tapi, insyaallah ya, kalau memang, eee, modelnya ataupun ke stadium penyakitnya Ya, masih biasa-biasa aja, kami bisa sih
Tapi Tapi kalau sudah kalau stadium memang lanjut ya? sudah sangat Hmm, lanjut jut gitu iya, iya, atau memang, itu hanya sebagian kecil sih yang tidak respon gitu. iya. Apa dok dampak dari putus berobat terhadap peluang kesembuhan seorang anak yang menderita kanker Ya, ini dok? itu sangat tidak kita harapkan karena satu, yang jelas kalau dia tidak berobat pasti, bisa, eee, apa namanya, menuju kematian gitulah ya. Mhm, mhm. Kemudian kalaupun misalnya berobat terus putus tengah jalan, ada resiko yang namanya, eee, resisten itu artinya kebal. Nah, itu yang sangat kita Oh iya, takutkan. iya. Kalau kebal, karena berarti kami harus naik tingkat. Nah, kalau naik tingkat level pengobatannya itu yang terkadang obatnya terbatas atau mungkin tidak ada di Indonesia Iya, gitu. iya. Tapi kalau kanker darah kan memang hanya tergantung dengan obat kanker ya, tetapi kalau misalnya kanker, non kanker darah, itu kan kami memerlukan kerjasama dengan dokter, lain. Misalnya dokter bedah anak gitu ya, Mhm, dok mhm. itu ataupun dokter radioterapi sinar gitu ya. Iya, Nah, iya. itu juga beberapa terbatas di Indonesia gitu. Oke. Kalau bicara tentang terapi kanker ini Dokter Teni ya, untuk bertanya juga Mhm. ini, sebenarnya sejauh ini ada nggak sih Dok, riset atau bahkan mungkin pengembangan terapi baru terhadap kanker di Indonesia Dok? Eee, Terapi baru tuh maksudnya menggunakan Mung transplantasi atau itu apa? bisa secara medis atau bahkan Oh, mungkin oke. lebih pendekatan kepada psikososial, seperti apa, dan juga proses pengobatan Sebenarnya tadi ini, bagaimana? kalau saya lihat, di berbagai pusat kanker anak di Indonesia, Ya? kami tidak bosan-bosannya untuk meneliti kemajuan kanker anak Mhm. se-Indonesia gitu ya. Eee Oke. Tetapi memang balik lagi, kepada masalah yang ataupun tantangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Iya, ya, kembali seperti itu Iya lagi itu Dok tadi. ya, hambatan atau Iya, tantangannya ya. betul, iya. Walaupun Kalau pusat misalnya ya, silakan Dok. kalaupun misalnya, akhirnya berujung pasien ini harus diberikan transplantasi misalnya. Ya. Nah, kita kan belum punya Ya, di seperti dokter Indonesia katakan tadi itu gitu. ya. Balik lagi. Oke, iya. Walaupun pusat onkologi cukup banyak juga kan dok ya di Indonesia ini. Banyak Iya, banyak banyak. Iya, iya. Tapi akhirnya khawatirnya nanti terbentur dengan tantangan-tantangan yang ada tadi, yang seperti dokter betul. sampaikan. Oh ya, Oke, saya mungkin harus sampaikan, ya, ini juga belum merata di Indonesia, walaupun banyak tadi ya, saya sampaikan, tetapi, artinya, bagian timur, Indonesia Timur itu sangat 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 terbatas. Kami di Indonesia baru ada satu dokter di Papua, yang berusaha memberikan layanan onkologi di sana. oke, Tetapi, balik lagi, satu untuk seluruh Papua kan berat ya. iya, iya, iya. Itu salah satu juga tantangan pemerataan dari sumber daya, dokter onkologi di Indonesia. Ya. Keberadaan atau ketersediaan dokter onkologi belum lagi ditambah dengan beberapa tantangan tadi dok ya. Iya, Akses yang terbatas, kemudian juga mungkin ada stigma dari keluarga dan juga dukungan atau pemahaman dari keluarga itu sendiri. Belum lagi obat-obatannya juga ini. Nah dok, bicara tentang kanker, kemudian khususnya kanker anak yang ternyata diketahui dalam kondisi yang stadium lanjut. Sebenarnya bagaimana sih dok sistem rujukan yang ideal untuk kanker anak dengan kondisi yang berat ini dok? jadi kami selalu, tidak bosan-bosannya dan pemerintah pun sudah mencoba, memberikan modul gitu ya Mhm. kepada dokter puskesmas, bahwa jadi sebenarnya nggak cuma dokter puskesmas, jadi seluruh tenaga kesehatan bisa membaca modul tersebut. Nah, dari situ adalah bagaimana mereka mengenali, gejala kanker lebih dini, Oh iya, ya ya. namanya deteksi dini. Mhm. Saya rasa nggak cuma pemerintah, beberapa, layanan, ataupun elemen masyarakat gitu ya, Ya. berusaha
memberikan edukasi lah kepada masyarakat lah tentang hal itu. Mhm. Nah, jadi Mhm. harapan kami adalah selalu kami sampaikan, kalau kanker anak itu ditemukan lebih dini, angka harapan hidupnya tentu lebih tinggi Ya. dibanding lanjut ya. Oke, ya. Itu nggak bosan-bosannya. Ya, itu memperkuat SDM Dok ya, sampai ke tingkat daerah artinya untuk bisa mengenali atau bahkan melakukan hal-hal yang dibutuhkan ketika seseorang terindikasi atau terdiagnosis bahkan dengan kanker. Dokter Teni, target apa yang paling realistis dengan kondisi yang ada saat ini di Indonesia untuk menurunkan angka kematian dalam beberapa tahun ke depan akibat kanker anak ini, Dok? Ya, berat ya pertanyaannya. Kan tentunya kalau Iya. ada data artinya kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan dokter tadi kan juga memberikan advokasi kepada pemerintah. Ini loh kondisi yang ada dan ini angka yang kita dapatkan. Nah, seperti apa ini? Ya. Jadi kalau negara namanya WHO ya, Ya. mentargetkan 2030 itu angka harapan hidup kanker anak bukan cuma kanker darah ya. Kalau kanker darah insya Allah Indonesia udah cukup baik gitu ya. Tetapi untuk kanker lainnya, karena terkadang gejalanya itu agak sulit lah gitu ya dikenali. Nah, sehingga sering mereka datang terlambat. Nah, jadi untuk WHO itu bilang 2030 harusnya harapan hidupnya di atas 60% ya gitu untuk negara berkembang seperti Indonesia. Ya. Dengan Kalau catatan di kita gimana gitu ya. Nah, itu masih sekitar 20% saat ini. Jadi kami memang masih punya PR se-Indonesia bagaimana kita bisa meningkat angka harapan hidup anak-anak ini bisa lebih dari 60% seperti harapan WHO gitu. Karena memang itu tadi, karena tantangan tadi terus aja ada. Ya, mudah-mudahan Dok ya ini menjadi niat baik bagi semua untuk paling tidak masyarakat tahu kondisi yang ada kanker anak di Indonesia, dan momentum hari ini harusnya menjadi langkah yang penting ke depan, langkah strategis bagaimana ini mencari sebuah solusi yang betul-betul bisa menurunkan angka kanker ini sesuai dengan target WHO tadi. Terima kasih Dokter Teni untuk waktunya, Dok. Sehat selalu. Baik. Dokter, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Demikian tadi kami telah berbincang dengan Ketua Divisi Hematologi Onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Teni Citrasari.